dari suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu dan staf usaha serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah iman dan hidayah Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini tepat tanggal 10 Asyura di bulan Muharram, kita bisa hadir bersama-sama bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk memperingati tahun baru Islam. Tahun berapa sekarang? 1445 Hijriah. Tahun baru Islam kalah populer dengan tahun baru Masehi. Kalah populer. Kalau tahun baru Masehi, semua instansi dari pusat sampai daerah itu mengadakan acara. Televisi semuanya, Indosiar, TV One, TV One, SKP, bukan SCTV. Semua mengadakan acara. Di tempat hiburan, di Ancol, di Taman Mini, di Anyer, di Puncak, di Wal, semua gegap gempita. Artis dangdut semua dihadirkan. Ada Evita Lama, Evi Sukaisi, ada Bang Haji Roma Irama. Semua menggoyang panggung. Anak gadis perawan, anak bujang perawan, malam Januari semuanya bawa motor, jalan kaki ke cerai, macet cerai itu, macet kalau kita coba gerak satu senti pun, tumpah ruah manusia. Begitu euforianya menghadapi tahun baru Masehi. Siapa yang merayakan? Umat Islam. Pas 1 Muharram, sepi saja, tidak ada yang merayakan. TV nggak ada yang merayakan tahun baru Islam. Tidak ada. Coba lihat waktu malam Rabu, tidak ada. Pantai-pantai sepi, tidak ada yang merayakan. Paling kita merayakan dengan pawai obor, ya. Itu pun hanya sekedar untuk mengingatkan saja bahwa malam ini sudah masuk tahun baru Islam. Bukan suatu keharusan pawai obor itu, bukan. Itu hanya sekedar mengingatkan saja bahwa malam ini sudah masuk suatu Muharram, tahun baru Islam. Dan kita pun kadang-kadang lupa nama-nama bulan Hijriah, kan lupa kan?
Kalau bulan Masehi apa? Januari, hujan sepanjang hari. Februari, Maret, sampai dengan Desember. Bulan Muharram, ada yang apa? Muharram, Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus Rajab, Rawah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Hafid. Oh, di sini ada Hafid. Zulqa'dah, Rayakun, bukan Rayakun, Zulhijjah. Ada yang lupa kan? Kenapa lupa? Karena memang penanggalan nasional merujuk kepada tahun Masehi. Tanggal berapa gaji cair? Tanggal 1 Juli kan cairnya, tidak ada istilah cair tanggal 1 Zulhijjah, nggak ada. Pernikahan, sunatan, itu pakai tanggal apa itu? Tanggal tahun Masehi kan. Kita kalah dengan orang non-muslim. Mestinya penanggal itu merujuk kepada tahun Hijriyah mestinya, bukan kepada tahun Masehi. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita ingin membahas bagaimana sikap kita menyambut tahun baru Islam. Apa dengan hura-hura seperti tahun baru Masehi? Meledakkan petasan, melemparkan apa tuh yang ke atas itu, kembang api, niup trompet, nunggu tank 12 malam, setelah itu baru sampai subuh baru pulang. Tidak, bukan begitu caranya. Ketika tanggal itu muncul, anak sekalian, itu maknanya apa? Berkurangnya umur kita. Awas. Datangnya tanggal baru, tahun baru itu hilangnya, habisnya umur kita. Awas nih, anak-anak yang suka ulang tahun nih. Datang ulang itu bukan dirayakan, awas. Kalau datang tanggal kelahiran itu bukan dirayakan. Kenapa? Itu berkurangnya umur kita. Kok kurang dirayakan? Jangan, awas. Ya, saya tidak pernah merayakan ulang tahun. Kenapa? Itu umur kita berkurang. Untuk kalau tahun itu diisi dengan kebaikan, coba. Kalau baiknya banyak, boleh. Tapi kalau banyak keburukannya, itu bukan dirayakan, tapi apa dia baik? Ditafakuri, direnungkan. Sejauh mana amal kita pada tahun ini? Bagaimana? Apakah banyak kebaikannya atau banyak keburukannya? Jangan dirayakan, awas ya. Nyewa hotel Amaris, undang teman-teman SMA, makan sekenyangnya 5.000 sekenyangnya gitu. Tiup lilin, panjang umurnya. Bukan begitu. Nanti panjang bibirnya, bukan begitu caranya. Bukan. Jadi berkurang bukan dia, tapi kita fokus jauh mana amal kita. Maka tidak perlu kita euforia. Kalau saya muhasabah ya, anak sekalian, kita muhasabah pagi hari ini yang akan dipantau oleh Pak Haji. Sejauh mana amal kita? Sejauh mana sholat kita? Sudah baik atau belum? Sejauh mana akhlak kita? Sudah baik atau belum? Sejauh mana pengabdian kita kepada Islam? Sudah baik belum?
Kalau belum, ya baik. Kalau kita hasil muhasabah itu belum baik, ayo kita perbaiki. Kalau belum perbaiki. Kalau sudah baik, kita tingkatkan agar lebih baik. Hadirin rahimakumullah, kita lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat 20. Ada yang hafal ayatnya? Itu adalah tindakan setelah muhasabah. Kalau muhasabahnya itu kurang baik atau sudah membaik, lakukan 3 hal. Ingat At-Taubah ayat 20. 1. Alladzina amanu, tetap beriman dan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Tetap beriman dan tingkatkan keimanannya kepada Allah. Apa iman itu? Apakah iman cukup iling dalam hati, iling eling saja dalam hati? Bukan eling, bukan itu. Apa iman itu? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Perhatikan, iman ada 3. 1, membenarkan dalam hati Allah Tuhan saya. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak, yakin dalam hati Allah Tuhan saya. Nancep di dalam jiwa. Bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kita hanya beribadah kepada Allah. Hati. Kedua, ikrarkan dalam lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tancap dalam jiwa, ucapkan dalam lisan. Yang ketiga, ini yang paling berat. Apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Iman yang asli adalah iman yang mampu mempraktekkan apa yang dia yakini. Kalau yakin kepada Allah, tadi kan ini sudah malu kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu maknanya? Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali hukum Allah. Sembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana cara menyembah Allah? Dijabarkan dalam rukun Islam. Sholat, berzakat, puasa, haji. Kalau dia tidak melaksanakan sholat, zakat, berarti la ilaha illallahnya baru sampai di mulut saja, tidak belum terrealisasi dalam perbuatan kita. Jadi butuh praktek agama itu, bukan hanya teori saja, tapi dipraktekkan. Itu satu apa? Alladzina amanu, tingkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Wahajaru hijrah. Hijrah, apa hijrah itu? Apa hijrah itu? Hijrah ada berpindah, berubah ya. Harus berubah. Tidak boleh stagnan, cicing, Ingat bahwa yang kedua, setelah muhasabah itu kita belum baik, harus berubah. Hari ini saya ingin fokus pada perubahan sistem pendidikan. Kita ingin pendidikan di sekolah ini ada 4
merujuk kepada konsep pendidikan Islam. Setuju? Kita ingin berhijrah dari konsep pendidikan yang belum Islam kepada sistem pendidikan Islam. Saya pernah membaca pernyataan Profesor Iqbal. Dia pakar pendidikan dari Pakistan. Dia mengatakan bahwa pendidikan Barat telah berhasil mengisi otak dengan ilmu, tetapi gagal mengisi hati dengan agama. Paham kalimatnya? Sistem pendidikan Barat telah berhasil mengisi otak dengan ilmu, tetapi gagal mengisi hati dengan agama. Pinter tapi tidak beragama. Akibatnya apa? Bagaimana kalau pinter tapi tidak beragama, gimana? Jadi pejabat? Korupsi. Kalau beragama, boleh nggak ngambil selembar uang di meja kalau bukan miliknya? Nggak ada orang di ruangan, nggak ada orang, boleh ngambil nggak? Kalau dia penuh dengan agama, otaknya, hatinya, maka tidak mungkin. Bapak sekalian, saya ingin mengutip pernyataan dari guru besar di Gontor, namanya Kiai Haji Abdullah Syukri Zakasi, ya Pak Haji. Dia itu seorang guru besar, ya, luar biasa. Dalam sebuah seminar ditanya oleh peserta seminar, "Ya Syekh, wahai ulama yang sangat terkenal, bagaimana rahasia membangun pendidikan yang maju?" Itu pertanyaan dari seorang peserta, bagaimana rahasia membangun pendidikan yang maju? Dia jawab dengan bahasa Arab, ya. Maka dia pakai bahasa Arab jawabannya. Dengerin bahasa Arabnya, nanti tolong diartikan yang bisa dia oleh Bu Neneng. Neneng siap? Ya, beliau jawab dalam bahasa Arab, ya. Kata beliau, Al-Madah muhimmatun, Al-Madah muhimmatun, walakin at-tariqatu ahamu minal madah. Ada yang bisa mengartikan Al-Madah muhimmatun, materi pembelajaran adalah sangat penting, walakin tetapi at-tariqah, metode itu lebih penting daripada materi pembelajaran. Paham ya? Jadi kata beliau, materi pembelajaran sangat penting, tetapi metode lebih penting daripada materi pembelajaran. Sebaik apapun sebuah materi, kalau tidak tahu cara menyajikannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Materinya bagus, padat, tetapi tidak bisa menyampaikannya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Itu satu. Apa tadi? Metode lebih penting daripada materi pembelajaran. Lanjut yang kedua, ya, nyambung kalimatnya. At-tariqatu muhimmatun, walakin al-mudarris ahamu minal tariqah. Ada yang bisa mengartikan? At-tariqah, metode itu sangat penting. Metode sangat penting, walakin tetapi al-mudarris ahamu minal tariqah. Guru lebih penting daripada metode. Metode sangat
penting, tetapi guru lebih penting daripada metode. Maksudnya apa? Sebagai kamu pun sebuah metode. Kalau guru tidak bisa menyampaikannya, maka hasilnya tidak maksimal. Metode bagus banget, banyak metode-metode. Tapi kalau tidak sanggup menyajikan metode itu, hasilnya tidak maksimal. Paham ya? Jadi guru lebih penting daripada metode. Yang ketiga, masih terus. Al-mudarrisu muhimmatun, walakin ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Paham? Bisa artinya guru lebih penting, tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru. Ngerti nggak kalimatnya? Guru sangat penting, tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru. Apa maksudnya ruh itu? Adalah jiwa agama, kekuatan batin setiap guru. Nanya peserta, bagaimana ya Syekh biar guru punya jiwa agama? Kata dia, taqarruban ilallah. Guru harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu sumber akhirnya. Jadi supaya sekolah ini lebih baik, karena ini kan ada di tangan guru, maka guru harus taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu teman sekalian, di dalam sistem pendidikan Islam, kenapa Rasulullah itu berhasil mencetak orang terbaik di dunia sampai dijamin masuk surga? Kenapa itu? Metodenya apa? Metodenya apa? Ada 30 metode Rasulullah. Dengan saya dalam sebut apa? 30 T. Saya dua saja. Satu metode taklim, kedua watarbiyah. Satu metode taklim pengajaran, kedua pendidikan. Dengan apa pendidikannya? Dengan metode uswah, contoh, teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasul itu adalah teladan yang baik. Jadi kalau pendidikan ingin berhasil, maka metode terbaik dari semua metode yang ada di muka bumi adalah metode uswah, metode contoh. Ibu di rumah mendidik anaknya berpakaian yang bagus tidak perlu ceramah, ya. Nanti punya ibu di rumah kan? Kalau ibu ingin menanamkan cara berpakaian yang baik pada anaknya tidak perlu ceramah. Anak kamu mari, nggak usah. Ibu pakai baju panjang, diproduk, anak melihat kan? Anak aja melihat. Tanpa ceramah, anak bisa melihat bagaimana cara berpakaian yang baik menurut ajaran Islam. Maka anak akan melihat dan akan mempraktekannya begitu. Ibu ingin menanamkan cara sholat yang baik kepada anaknya, gimana caranya? Tidak perlu ceramah tentang sholat, tidak perlu. Azan berkumandang, langsung wudhu, ambil sajadah, pakai mukena, sholat. Anak melihat di situ kan? Kalau udah melihat ibu, maka anak akan menirunya.